Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan negara hukum dan hak asasi manusia. Bicara terkait dengan negara hukum dan hak asasi manusia, kita harus tahu pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum, menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Di dalam sejarah perkembangan konsep negara hukum, kita tahu bahwa menurut Julius, konsep negara hukum itu paling tidak mempunyai 4 hal. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang nomor 2, pembagian kekuasaan. Yang nomor 3, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan nomor 4, peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, rumusan, syarat-syarat atau ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yang dinamis. Perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Menurut Fran Magnus Suseno, ada 5 ciri negara hukum sebagai salah satu negara demokrasi. Yang pertama, fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Nomor 2, undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting, karena tanpa jaminan tersebut, hukum menjadi sarana penindasan. Yang nomor 3, badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Yang nomor 4, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Nomor 5, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Oleh karena itu, hakim betul-betul orang yang netral, tidak memihak kepada siapapun karena sebagai lembaga keadilan. Pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya suatu negara hukum modern, yang pertama adalah supremasi hukum. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Yang nomor 2, persamaan dalam hukum. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum
dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Yang nomor 3 adalah asas legalitas. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Yang nomor 4 adalah pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Maka di negara kita menjadi bupati dibatasi 2 periode, menjadi gubernur, menjadi presiden 2 kali. Yang nomor 5, organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen. Yang nomor 6, peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang nomor 7 adalah peradilan tata usaha negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Yang nomor 8 adalah peradilan tata negara. Di samping adanya peradilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Nomor 9 adalah perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Yang nomor 10 bersifat demokratis. Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Yang nomor 11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, fungsi hukum sebenarnya adalah mewujudkan tujuan negara itu. Yang 12 adalah transformasi dan kontrol sosial. Adanya transformasi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tujuan negara hukum itu adalah pencapaian keadilan sesuai dengan asas hukum adalah keadilan. Dan apalah arti hukum tanpa keadilan? Hukum adalah untuk mengatur hubungan baik warga masyarakat maupun negara. Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian. Oleh karena itu, di dalam negara hukum ada beberapa pendapat, terutama konsep negara hukum Pancasila. Yang pertama, keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintahan berdasarkan atas kerukunan. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut M. Tahir, negara hukum Pancasila itu yang pertama adalah
adanya hubungan erat antara agama dan negara. Nomor 2, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa. 3, kebebasan beragama dalam artian positif. 4, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme tidak diperkenankan. Nomor 5, berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan. Oleh karena itu, ketika kita bicara terkait dengan negara hukum, maka ada hubungan negara hukum dengan demokrasi. Seperti dua sisi mata uang, konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi. Begitu pula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksanaannya. Negara Indonesia yang dalam konstitusinya pasal 1 ayat 3 secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam pasal lainnya pasal 1 ayat 2 dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bagaimana dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia ini dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan melindungi harkat dan martabat manusia. Maka ciri-ciri pokok hak asasi manusia adalah yang pertama, hak asasi manusia adalah hak. Hak asasi itu tidak diberikan, tidak diwariskan, melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah universal. Hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya. Hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi, melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. Makanya hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak asasi manusia mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Maka hak asasi manusia menetapkan standar minimal bagi praktek bermasyarakat dan bernegara yang layak. Maka sifat hak asasi manusia itu adalah universal, dimiliki oleh setiap orang terlepas dari suku, ras, agama, negara, jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Yang nomor 2, sifat hak asasi manusia itu adalah supralegal. Tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Yang nomor 3 adalah kodrati. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia. Yang nomor 4 adalah kesamaan derajat. Kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun sama. Maka hak asasi manusia itu dapat dibedakan. Yang pertama, hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. Nomor 2, hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, serta memanfaatkannya. Itu juga hak asasi manusia. Hak asasi politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih, hak memilih, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nomor 5, hak asasi sosial dan kebudayaan. Hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang nomor 6, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan seperti peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia itu ya ada hak anak, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak berkeluarga melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk hidup, hak wanita. Maka di dalam prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia itu harus ada berkeseimbangan antara hak dan kewajiban, bersifat relatif, keterpaduan, keseimbangan, kerjasama internasional yang saling menghormati, taat pada peraturan, keterkaitan sistem politik, kesamaan harkat dan martabat, prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama, perlindungan masyarakat adat, mendahulukan hukum nasional, dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan hak asasi manusia pasti masih banyak kendala-kendala, di mana di dalam pelaksanaan hak asasi manusia juga ada hak orang lain yang itu juga harus kita hormati. Oleh karena itu, implementasi hukum dan hak asasi manusia itu saling terkait satu dengan yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.